Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya Tuhan kita Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, jadi hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa habibuhu, dan kekasih Allah. Jadi Nabi Muhammad itu saking mulianya, setiap ada Allah disebut pasti ada Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena predikat Nabi itu sebagai hambanya Allah. Hamba itu kelihatan rendah, tapi itu level tertinggi menurut Allah. Jadi kalau hambanya itu sudah menghambakan kepada Allah, maka Allah akan memilihnya dia. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad itu utusan, menjadi hamba, juga menjadi kekasih Allah. Makanya ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Malaikat Jibril datang sana ke Nabi Muhammad, tanyakan kepada dia, ingin hidup selamanya di dunia atau ingin bertemu dengan saya. Maka Malaikat Jibril turun dan mengatakan kepada Nabi, Nabi, Allah berpesan, kamu diberi dua pilihan, mau hidup selamanya di dunia atau kepengen bertemu dengan Allah. Maka Rasul menjawab, saya ingin bertemu dengan Allah. Maka seketika itu Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau. Tuh. Andai kata Nabi Muhammad mengatakan saya ingin hidup selamanya, maka sampai sekarang masih hidup. Andai kata meminta, tapi Nabi Muhammad memilih cepat bertemu dengan Allah, sang kekasihnya. Yang namanya kekasih itu pasti ada 3 kriteria kekasih itu. Ketika disebutkan namanya pasti bergetar. Ya, pasti bergetar. Ketika kamu mencintai seseorang, ketika nama itu disebut oleh orang lain atau disebut orang, pasti akan bergetar rasanya di hati. Nomor 2, pasti ingin selalu ketemu atau melihat, minimal melihatlah. Pasti kalau kamu ingin senang sama seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, itu pasti inginnya ketemu. Kalau sudah ketemu rasanya tentram, tapi kalau belum ketemu rasanya ada yang kurang hidupnya. Itu ciri-ciri kekasih. Nomor 3 selalu menyebut namanya. Ditulis namanya Siti umpamanya. Kalau sambil nulis ya Siti, ditulis lagi Siti. Pasti disebutkan terus, baik itu di dalam tulisan atau dibuat di dalam lisannya. Itu ciri-ciri orang yang mencintai. Begitu pula Rasulullah. Rasulullah mencintai Allah, selalu dirinya ingin bertemu dengan Allah. Pertemuan Nabi dengan Allah itu ketika sholat. Makanya Nabi mengatakan, hubiba alayya salasun. Saya senang dengan 3 perkara. Pertama, wanita, wangi-wangian, dan sholat. Nabi itu paling senang kalau waktu sholat datang. Paling senang. Karena apa? Ketika itu dia bertemu dengan Allah. Bisa berbisik-bisik, bisa berbicara dengan Allah di situ. Merasakan dia sedang di hadapan Allah. Maka dia senang sekali ketika sholat itu sudah dikumandangkan. Tuh. Karena saking cintanya Rasul, ketika sholat selalu dia menyebut Allah. Wa khaliluhu, dan pilihan Allah. Kalau Nabi Ibrahim cuma levelnya Khalil, kalau Nabi levelnya Habib. Kalau Khalil cuma pilihan saja, tapi kalau Habib sudah kekasih. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu hijrah sebelum hijrah ke Madinah, Nabi itu hijrah ke kota Kuba itu. Di situ Nabi tidak diterima oleh masyarakatnya, dilemparilah Nabi sampai giginya tanggal dan kakinya berdarah. Lari kan, dilempar sama sahabatnya. Pada itu sahabatnya baru 12, yang iman sama Rasulullah baru 12 orang. Ketika itu hijrah tidak diterima
kembali dilempar-lempar, berdarah-darah. Akhirnya malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, butuhkah pertolongan saya? Andaikan kamu butuh pertolongan saya, kalau kamu mau, saya akan angkat gunung itu untuk saya lemparkan ke kaum yang melemparin kamu. Rasulullah menjawab apa? Tidak, jangan ya Jibril. Walaupun mereka melempari saya karena mereka belum mengenal saya. Saya berharap, andai kata mereka tidak beriman, saya berharap nanti dari keturunan mereka, anak-anak mereka, banyak orang yang beriman kepada saya. Betul, doa itu ternyata diijabah. 10 tahun sesudah itu Nabi sudah berjaya di Madinah. Orang-orang Taif yang melempar tadi ternyata punya anak, anaknya semua iman kepada Rasulullah. Itu berkat, andai kata Rasul mengatakan iya kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril tinggal mengangkat aja gunungnya, diberikan ke desanya tersebut, udah hancur lebur seperti gunung meletus. Gunung meletus saja baru meletus sedikit aja sudah bisa 5 cm 10 meter bisa menutupi kota, apalagi gunung langsung dari dalamnya diangkat. Malaikat Jibril itu mengangkat gunung itu bagaikan mengangkat beginian, diginikan. Itu gunung bareng malaikat Jibril, berarti malaikat Jibril lebih besar dari gunungnya. Mengapa lebih besar ketika itu? Kalau di ayat surah An-Najm disebutkan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu syadidul quwa. Orang yang mengajar Nabi itu syadidul quwa, orang yang kuat. Syadid, kuat dan perkasa, yaitu malaikat Jibril. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Jadi ketika itu Nabi ingin melihat malaikat Jibril dengan sosok aslinya. Maka Nabi Jibril mengatakan, betul, kamu siap melihat saya dengan sosok aslinya? Betul. Karena biasanya malaikat Jibril kalau datang kepada Rasulullah itu menyerupai orang biasa. Orang laki-laki yang ganteng biasa. Ngobrol, menyampaikan wahyu, pulang. Tapi suatu ketika Nabi ingin melihat sosok malaikat Jibril asli. Maka ketika itu malaikat Jibril menampakkan aslinya, besarnya malaikat Jibril. Ternyata ketika dilihat, Nabi melihat ke ufuk timur, yang terlihat adalah pusarnya. Jadi pusarnya itu sebesar matahari. Ketika dia melihat melihat kepalanya ke sini, oh gini, saking tingginya. Malaikat melihat kakinya ke bawah ini. Jadi yang kelihatan di ufuk timur itu cuma pusarnya saja, saking besarnya. Ke atas itu nggak kelihatan ke atas, ke bawah nggak kelihatan kakinya, saking besarnya. Jadi kalau dibayangkan malaikat Jibril itu kalau misalnya bumi ini bagikan segini saja oleh malaikat Jibril. Kalau misalnya mau diangkat, hancur sudah. Itu saking besarnya. Makanya malaikat Jibril menawarkan gunung saja coba dicutik pakai jari, gampang. Tapi Rasulullah tidak ingin. Afdolul makhlukina, yang jadi lebih utamanya makhluk. Maka sifat Nabi yang berbeda dengan yang lain itu ada disebutkan di syair. Ada disebutkan Nabi itu mempunyai kekhususan melebihi orang lain. Pertama, Nabi itu keringatnya wangi. Tidak seperti kita, keteknya sudah bau kalau nggak pakai deodoran. Nabi itu wangi. Saking wanginya, Nabi kalau duduk di suatu tempat duduk begini, kalau sudah pulang 3 hari tempat duduknya masih wangi, masih bau wangi tempat duduknya. Itu pertama Rasulullah, padahal tidak pakai minyak wangi. Nomor 2, rambutnya tidak pernah pakai minyak, tapi seperti diminyakin, hitam dan basah, klimis, basah dan klimis. Andai kata ada lalat yang hinggap, itu langsung terpleset. Saking licinnya, saking hitam dan berair seperti diminyakin. Nomor 3, Nabi itu melihat depan sama dengan melihat belakang.
Jadi kalau ada orang di belakangnya, Nabi itu sama dengan seperti melihat depan. Dia terlihat di belakangnya, walaupun tidak menoleh. Misalnya ada orang kok mau mencekik beliau dari belakang, bisa lihat. Itu keutamaan Rasulullah. Nomor 4, Rasulullah itu kalau buang air, baik air besar apa air kecil, itu airnya tidak terlihat bekasnya. Tidak terlihat bekasnya. Jadi kalau sudah tur misalnya ke tanah, itu langsung tanahnya terbuka langsung nutup. Jadi nggak kelihatan basahnya. Di suatu riwayat mengatakan bahwa kencingnya Rasulullah menjadi obat ketika ada sahabat yang sakit. Itu kencingnya Rasulullah. Makanya bumi pun senang menelan kencingnya Rasulullah, saking nggak terlihat bekasnya. Tuh. Nomor 5, tidak ada satupun lalat yang hinggap di Rasulullah. Tidak ada satupun lalat yang mau hinggap di Rasulullah. Saking bagusnya fisik Rasulullah. Tuh. Nomor 6, Rasulullah itu kalau duduk, walaupun temannya itu tinggi, tetap pasti di bawah Rasulullah. Nabi itu sedengan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi ketika dia duduk dengan orang yang tinggi, tetap di atasnya orang tersebut. Semakin tinggi orang itu, semakin tinggi Rasulullah. Tidak ada yang, kalau duduk ini tidak ada yang melebihi tingginya Rasulullah duduknya. Walaupun orang itu tinggi sekali sebenarnya, misalnya kalau diukur 2 meter umpamanya, duduknya tetap Rasulullah lebih meninggikan lagi. Itu mukjizat Rasulullah. Itu ya. Terus Rasulullah itu selanjutnya kalau bertemu dengan hewan tidak pernah ada yang lari darinya. Ketemu sama rusa, tidak ada rusa lari. Misalnya ketemu burungnya tidak terbang. Dia tetap di tempatnya. Saking mulianya Rasulullah. Makanya dinamakan afdhalul makhluk, orang lebih utamanya makhluk. Rasulullah itu bagaikan intan di antara kerikil. Kalau kita itu umatnya seperti kerikil, tapi Rasulullah itu bagaikan satu intan di antara kerikil-kerikil yang lain. Saking mulianya. Itu perbandingannya. Al-Mukarramatu, makanya dinamakan Muhammad. Muhammad itu orang yang dipuji artinya. Muhammad orang yang dipuji. Kenapa? Karena memang akhlaknya begitu mulia sekali Rasulullah itu. Kenapa mulia? Contoh begini. Ketika Rasulullah sedang mau ke masjid, mau sholat, beliau lewat di suatu gang. Ketika itu ada orang yang meludahi dari atas, cerot, kena kepalanya. Siapa ini ya? Rasulullah tetap ke masjid, sampai di masjid dilap. Besok lagi datang, pas di situ cerot lagi. Apa ini? Oh, ludah ya. Sampai di masjid dilap lagi. Sampai 3 kali. 3 kali begitu juga. Datang pas di tempat itu pas cerot lagi dari atas. Sampai di masjid dilap lagi. Sampai 4 harinya Rasulullah tetap ke masjid. Pas sampai di situ tunggu Rasulullah. Oh nggak ada ludah datang. Biasanya ada cerot, oh nggak ada cerot dari atas. Makanya itu Rasulullah sholat ke masjid, pulangnya tanyalah kepada orang sekitar situ. Ada biasanya orang di sini siapa ya? Dari atas sana. Oh coba, dia sakit ya Rasulullah. Sedang sakit. Sakit kah ya? Ketika itu datang Rasulullah membawa buah-buahan datang ke rumahnya. Diketok pintu, tok. Ketika dibuka, orangnya melihat Nabi masuk. Oh, dia langsung ketakutan, langsung begini-gini tubuhnya. Karena merasa salah kan, sudah meludahi. Terus, maafkan Rasulullah, maafkan. Kenapa? Saya sudah meludahi engkau. Tidak apa-apa. Saya tidak marah. Saya doakan semoga kamu cepat sembuh ya. Ini ada makanan dan minuman. Langsung sesudah itu dia langsung bersibuk di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saksikan saya iman kepada Anda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Itu akhlak mulia Nabi Muhammad. Makanya dinamakan Al-Mukarramun, orang yang dimuliakan. Saking akhlaknya baik. Sebaik-baik akhlaknya manusia. Andai kata mau Rasulullah marah ya bisa, tapi Nabi tidak mau marah. Karena Islam itu dibangun dengan rahmat tamah, dengan kearifan. Kalau misalnya Nabi marah, pasti mereka akan lari. Tapi kalau Nabi, walau kunta fadzun ghalidhul qalbi lang faddu min hawlik, andai kata kamu ya Rasulullah
fadzun hodilul qalbi, keras hatinya dan pemarah, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Maka Nabi begitu mulia. Satu lagi contoh, ketika itu ada di pasar orang yang sering menghina Nabi. Saking seringnya orang itu mengatakan Muhammad itu gila, dia membawa agama yang tidak ada sebelum kita. Nenek moyang kita tidak pernah membawa agama seperti Nabi seperti Muhammad. Muhammad orang gila, penyihir. Pokoknya apa saja perkara-perkara yang jelek dikatakan kepada Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad datang ke pasar mendengarkan orang itu ngomong. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Langsung orang itu duduk. Pak, kenapa sih kamu membenci Muhammad? Wah, Muhammad itu pembohong, dia orang gila. Masa agama nenek moyang kita dirubahnya dia orang sinting sekali dia itu. Kalau saya bisa melihat kan dia orangnya buta. Kalau saya bisa melihat kan saya bunuh orangnya. Oh gitu kak Pak? Iya. Udah diam dulu, sabar. Kamu lapar kak Pak? Iya. Saya suapin ya, disuapin oleh Muhammad, suapin. Sudah kenyang? Terima kasih ya nak, kamu sangat baik sekali pada saya. Iya. Nabi pulang. Besok lagi begitu. Dia kar-kar terus pokoknya, Muhammad gila, Muhammad edan, Muhammad sinting, pokoknya begitu terus. Muhammad datang lagi, Nabi Muhammad langsung, Pak, dah, nanti dulu, saya suapin dulu makannya. Sampai berbulan-bulan, setiap hari begitu. Suatu ketika, suatu hari orang itu bilang begitu, tapi dia berapa hari kok ini tidak ada, biasanya ada anak muda yang nyiapin saya. Atau enggak ada, ini kemana ya orangnya? Akhirnya ini Abu Bakar tahu kan kebiasaan Rasulullah nyiapin orang itu di pasar. Akhirnya Abu Bakar menggantikan Rasulullah, datang kepada orang tersebut, disuapin. Kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya ya? Kenapa Pak? Saya orang biasanya enggak. Kalau orang biasanya kalau nyuapin saya lembut, kamu kalau nyuapin saya kasar sekali tangannya kalau masukin ke mulut. Gitu. Kalau biasanya lembut sekali, ini belum sampai mulut sudah dibesel-beselkan begini. Kamu kasar sekali. Kamu kan bukan orang biasanya. Iya memang saya bukan orang biasanya Pak. Lah orang biasanya kemana? Orang biasanya itu sudah meninggal dunia Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu baik sekali. Saya belum sempat terima kasih sama dia. Andai kata saya bisa bertemu lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Bapak tahu nggak biasanya yang nyuapin Bapak itu siapa? Tidak tahu. Andai kata saya tahu lah, saya akan mengucapkan terima kasih. Pak, yang biasa nyuapin Bapak itu Muhammad, yang Bapak hina. Iya kah? Iya, nggak mungkin iya. Yang Bapak hina. Iya kah? Iya. Langsung dia bersimpuh, minta maaf kepada Allah dan saksikan Abu Bakar, saya iman kepada Nabi Muhammad dan Allah. Itu mulianya akhlak Rasulullah. Al-Mukarramu yang dimuliakan bil Qur'ani dengan Quran. Bil Qur'ani dengan Quran al-azizi yang mulia. Al-mu'jizati yang melemahkan musuh. Kenapa melemahkan musuh? Karena isinya di dalam Al-Quran semua itu untuk membantah perkataan orang-orang kafir. Contoh, suatu ketika orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sekarang begini saja, gantian. Saya menyembah Tuhanmu beberapa bulan, tapi kamu juga menyembah Tuhanku beberapa bulan. Daripada kamu menyembah terus, kamu juga mengajak-ajak kami ke dalam Tuhanmu untuk menyembah Tuhanmu. Sekarang begini saja, kamu menyembah Tuhanku 1 bulan, saya menyembah Tuhanmu 1 bulan, bagaimana? Maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Artinya akhirnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak usah dicampur-campur, saya sudah menyembah Tuhanmu, kamu menyembah Tuhanku 1 bulan, gak usah. Terserah, kamu tidak iman pada saya tidak apa-apa, tapi saya tidak akan menyembah Tuhanmu, kamu juga tidak akan menyembah Tuhan saya. Itu sebagai bentuk jawaban ketika orang-orang kafir membantah atau mendebat Rasulullah. Semua Al-Quran begitu isinya, mendebat atau menjawab semua debatan orang-orang musyrik. Al-mustamiratu yang tetap. Ya. Al-mustamiratu yang tetap ala ta'aqubisinina, atas pergantian tahun. Quran itu tetap tidak dirubah dari mulai dia turun sampai sekarang, tidak ada yang rubah. Baik 1 huruf, 1 harokat, 1 titik tidak ada yang dirubah. Seperti itu.
Tidak seperti Injil, Zabur atau yang lain. Itu sudah dirubah dari aslinya. Zabur itu kalau aslinya itu tentang tauhid kepada Allah, tentang iman kepada Tuhan yang satu yaitu Allah. Sama dengan Injil, mengimankan satu Tuhan, Tuhannya Nabi Isa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus dirubah oleh orang pinter-pinter, oleh profesor-profesor, dirubah tambahi. Jadi tidak dirubah, ditambahi, ada yang dikurangi. Kalau yang kira-kira merugikan mereka dikurangi. Seperti di dalam Injil tetap ada haramnya babi, haramnya minuman arak, haramnya zina, atau berhubungan badan kalau belum menjadi istrinya. Itu haram, tapi mereka ganti atau mereka tutupin. Kalau misalnya di dalam jamaah ketika ada jamaahnya, ayat itu tidak pernah dibaca untuk jamaahnya. Karena apa? Karena itu merugikan mereka. Mereka makan babi. Padahal di situ ada babi diharamkan, tapi ayat itu tidak pernah dibaca. Ditutup-tutupin. Beda dengan Al-Quran. Apa yang di Al-Quran oleh Pak Ustadz ya diterangkan apa adanya. Kalau A ya dikatakan A, kalau B dikatakan B. Gitu. Walaupun itu menyakitkan baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, ya tetap harus disampaikan, tidak ditutup-tutupin. Beda dengan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran. Kalau mereka merasa dirugikan ditutupin, kalau menguntungkan dibuka lebar-lebar gitu. Jadi sampai akhirat nanti dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalnal Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, Allah mengatakan, dan kami akan menjaga. Dalam arti menjaga itu tidak ada perubahan. Makanya kalian itu diutus atau ditempatkan di pesantren ini untuk menjaga Al-Quran. Kalau kalian hafal Al-Quran, nanti kalau misalnya ada perubahan satu huruf, satu harokat, satu kalimah, itu akan terlihat. Karena apa? Kalian hafal. Oh, ini Qurannya salah harokatnya ini. Saya hafalnya begini. Itu bisa dibetulkan, diperbaiki percetakannya. Itu gunanya hafiz dan hafidhoh, penghafal Al-Quran. Untuk menjaga Quran tetap steril, tidak dirubah oleh manusia-manusia yang mempunyai kepentingan duniawi. Tuh. Bisunani dengan bawa sunnah boleh. Demikian, mari kita tutup majelis ini dan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.